Kisah Ratu Liliuokalani, senandung terakhir kerajaan Hawaii, bayi dari samudra. Pada awal bulan September tahun 1838, di sebuah rumah sederhana di Honolulu, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan menjadi suara terakhir kerajaan Hawaii. Ia diberi nama panjang, Lydia Liliu Lolokuwalania Wewehi Kamakaeha. Nama arti yang ada dalam tradisi Hawaii bukan hanya sekadar identitas, melainkan doa, harapan, dan tanda bagi perjalanan hidup yang telah ditentukan para dewa. Ia lahir dalam keluarga bangsawan, bagian dari garis keturunan yang memiliki kedekatan langsung dengan para penguasa. Namun, seperti tradisi Hawaii yang disebut Hanai, Lydia kecil diserahkan untuk dibesarkan oleh keluarga bangsawan lainnya. Hanai bukanlah penyerahan dalam arti kehilangan, melainkan pengayaan anak-anak. Bangsawan dibesarkan dengan beragam pengaruh keluarga untuk memperluas wawasan dan rasa tanggung jawab mereka kepada seluruh bangsa. Dari kecil, Liliu sudah diajarkan bahwa dirinya tidak hanya milik keluarga, tetapi milik tanah, laut, dan rakyat. Masa kanak-kanak yang penuh tradisi, hari-hari Lydia kecil dipenuhi nyanyian hula, doa kepada para leluhur, dan kisah yang kerah epik tentang para dewa Hawaii. Ia mendengar bagaimana Pele, Dewi Api, meletuskan gunung berapi, bagaimana Kanaloa menguasai lautan, dan bagaimana leluhurnya berlayar melintasi Samudra Pasifik yang luas untuk menemukan tanah yang subur ini. Namun angin perubahan sudah berhembus. Misionaris dari Amerika telah mendirikan sekolah, membawa kitab suci dan bahasa asing. Lydia, dengan kecerdasan yang tajam, belajar bahasa Inggris, musik barat, dan tata krama diplomasi. Sejak kecil ia sudah berdiri di antara dua dunia. Satu dunia adalah tanah, leluhur dengan tradisi ribuan tahun. Dunia lain adalah kekuatan asing yang membawa teknologi sekaligus ambisi. Pemudi yang berbakat, di usia remaja, kecintaannya pada musik semakin berkembang. Ia belajar piano, organ, dan gitar. Ia juga mahir mengubah lagu, memadukan nada barat dengan melodi Hawaii yang penuh kerinduan. Di saat teman sebayanya sibuk dengan permainan, Lydia lebih suka menulis lirik puisi atau memainkan melodi yang lembut di malam hari. Ketika dewasa, ia menikah dengan John Owen Dominis, seorang pria keturunan Italia-Amerika yang dibesarkan di Hawaii. Pernikahan mereka tidak selalu bahagia. John sering lebih berpihak pada kalangan elit Amerika daripada mendukung istrinya. Meski begitu, Liliu tetap setia. Ia menerima takdir pernikahan itu sebagai bagian dari kewajibannya sebagai bangsawan. Ia mencurahkan kasih sayangnya pada keponakan dan anak-anak bangsawan lain, seolah mereka adalah darah dagingnya sendiri. Jalan menuju tahta. Saudaranya David Kalakaua, pada tahun 1874 terpilih sebagai raja. Ia dijuluki Merry Monarch karena kegemarannya akan seni dan hiburan. Kalakaua melihat adiknya memiliki keteguhan hati sehingga menunjuknya sebagai Amerika Serikat, bertemu para pemimpin dunia, dan bahkan berkeliling Eropa. Dari Paris hingga London, ia melihat megahnya monarki barat dan menyadari bahwa Hawaii, betapapun kecil, berhak berdiri sejajar dengan kerajaan manapun. Pada tahun 1891, Raja Kalakaua wafat di San Francisco. Dengan penuh duka, rakyat Hawaii menyambut naiknya Liliuokalani sebagai ratu baru. Ia menjadi perempuan pertama sekaligus terakhir yang memimpin kerajaan Hawaii. Pemerintahan yang berliku, tahta yang ia warisi rapuh. Ekonomi Hawaii didominasi para pengusaha gula keturunan Amerika. Konstitusi tahun 1887, Konstitusi Bayonet telah memaksa raja sebelumnya menyerahkan banyak kekuasaan. Rakyat asli Hawaii kehilangan hak pilihnya, sementara orang asing kaya justru mendapat pengaruh lebih besar. Ratu Liliuokalani dengan hati teguh ingin mengubah keadaan. Ia merancang konstitusi baru untuk mengembalikan kedaulatan Hawaii kepada rakyatnya. Ia menulis dengan tangan gemetar namun hati berani bahwa Hawaii bukan milik para pengusaha gula, melainkan milik rakyat asli yang telah menjaga tanah itu selama berabad-abad. Namun niatnya dianggap ancaman. Para pengusaha dan diplomat Amerika tidak rela kehilangan pengaruh. Pada bulan Januari tahun 1893, mereka mengerahkan milisi dengan dukungan marinir Amerika. Istana dikepung, kudeta dan penyerahan. Dengan penuh air mata, Ratu Liliuokalani menyerahkan kekuasaan untuk menghindari pertumpahan darah. Ia tidak ingin rakyatnya dibantai hanya demi mempertahankan tahtanya. Dalam sebuah pernyataan, ia menegaskan bahwa ia menyerahkan kekuasaan bukan karena mengaku kalah, melainkan karena percaya pada keadilan. Amerika yang kelak akan mengembalikan tahtanya. Sayang, keyakinan itu tidak pernah terwujud. 5 tahun kemudian, pada tahun 1898, Hawaii resmi dianeksasi Amerika Serikat. Penjara dan lagu perpisahan. Pada tahun 1895, ia dituduh terlibat dalam pemberontakan pro-monarki. Ratu yang sudah tidak berkuasa itu dijebloskan ke kamar atas di Istana Iolani.
Selama 8 bulan pengasingannya, ia menulis musik dan doa. Dari balik jeruji, lahirlah karya abadi, Aloha Oe. Lagu itu bukan sekadar perpisahan seorang ratu kepada rakyatnya, melainkan perpisahan Hawaii kepada kemerdekaannya. Melodi lembutnya, dipadukan dengan kata-kata penuh kerinduan, membuat siapapun yang mendengarnya menitikkan air mata. Hingga hari ini, lagu itu masih menjadi simbol cinta Hawaii yang abadi. Kehidupan setelah tata, meski dirampas kekuasaannya, Lili Wokalani tetap menjalani hidup dengan martabat seorang ratu. Ia menulis autobiografi berjudul Hawaii's Story by Hawaii's Queen pada tahun 1898, kisah yang menjadi saksi perjuangannya di tengah badai kolonialisme. Ia juga menyalurkan harta pribadinya untuk membantu pendidikan anak-anak Hawaii, mendirikan yayasan dan menyokong para yatim piatu. Ia tidak berhenti mencintai bangsanya meski tahta dan mahkota telah dicuri. Sejak kehidupan, tahun-tahun terakhir hidupnya ia habiskan di rumah besar Washington Place. Tubuhnya mulai lemah, tetapi pikirannya tetap tajam. Ia sering duduk di teras menatap langit Honolulu, sementara angin membawa bisikan ombak. Terkadang ia memainkan piano, jemarinya menari di atas tuts, melantunkan lagu yang penuh cinta dan kerinduan kepada tanah air. Pada pagi yang tenang di bulan November tahun 1917, Ratu Lili Wokalani menghembuskan napas terakhir di usia 79 tahun. Tangis rakyat Hawaii pecah. Jalan-jalan penuh bunga. Lagu-lagu perpisahan dinyanyikan, seolah seluruh pulau sedang meratap. Warisan yang abadi. Meski mahkotanya direbut, warisan Ratu Lili Wokalani tidak pernah hilang. Ia meninggalkan ratusan komposisi musik, termasuk doa-doa rohani, himne gereja dan lagu rakyat. Ia mendirikan yayasan amal yang hingga kini masih membantu pendidikan anak-anak Hawaii. Yang lebih penting, ia meninggalkan teladan bahwa martabat, cinta, dan kesetiaan kepada tanah air lebih kuat daripada senjata manapun. Hingga kini, ketika senja turun di Hawaii dan ombak menyapu pantai, suara lembut Aloha Oe masih terdengar. Lagu itu adalah jiwa sang ratu, jiwa yang tidak pernah menyerah, meski tahtanya dirampas, meski kerajaannya lenyap. Ratu Lili Wokalani tetap hidup dalam nyanyian, dalam bunga plumeria yang harum, dan dalam hati setiap orang Hawaii yang mencintai tanah airnya. Dan hal-hal yang dilakukan Ratu Lili Wokalani dalam hidupnya. 1. Pendidikan dan seni. Mendapat pendidikan modern dari sekolah misionaris, belajar bahasa Inggris, musik, serta tata krama diplomasi barat. Menguasai banyak instrumen musik, piano, gitar, organ, dan ukulele. Menggubah lebih dari 150 lagu, termasuk Aloha Oe yang menjadi lagu ikonik Hawaii. Menjadi perempuan pertama di Hawaii yang dikenal luas sebagai komponis. 2. Pernikahan dan kehidupan pribadi. Menikah dengan John Owen Dominis, seorang pria keturunan Italia Amerika yang menjadi gubernur Oahu. Meski tidak memiliki anak kandung, ia merawat keponakan dan anak-anak bangsawan lain dengan penuh kasih. 3. Diplomasi dan perjalanan internasional. Sering mewakili kerajaan dalam perjalanan resmi ke luar negeri, mengunjungi Amerika Serikat dan Eropa, belajar dari sistem politik serta monarki barat, sekaligus membangun hubungan diplomatik untuk Hawaii. 4. Menjadi Ratu Hawaii. 1893, naik tahta setelah wafatnya Raja Kalakaua, ratu perempuan pertama dan terakhir yang memerintah Hawaii secara penuh, berusaha menyusun konstitusi baru untuk mengembalikan kekuasaan rakyat. Hawaii yang dirampas oleh konstitusi bayonet tahun 1887, memperjuangkan kedaulatan Hawaii di tengah tekanan pengusaha gula dan Amerika. 5. Menghadapi kudeta, digulingkan oleh kelompok pengusaha dan militer Amerika pada Januari 1893. Dengan hati berat, ia menyerahkan kekuasaan untuk menghindari pertumpahan darah rakyatnya. 6. Tahanan politik. Pada tahun 1895, ia dipenjara di Istana Iolani selama 8 bulan. Selama tahanan, ia tetap berkarya, menulis doa dan lagu, termasuk Aloha Oe yang abadi. 7. Kehidupan setelah tidak berkuasa. Menulis autobiografi, Hawaii's Story by Hawaii's Queen, 1898. Yang menceritakan perjuangannya dan kondisi politik Hawaii. Tetap aktif dalam kegiatan sosial dan amal, terutama mendukung pendidikan anak-anak Hawaii. Membentuk Lili Wokalani Trust yang hingga kini masih memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu di Hawaii. 8. Warisan budaya dan nasionalisme. Menjadi simbol perlawanan rakyat Hawaii terhadap kolonialisme Amerika. Melestarikan budaya Hawaii melalui musik, bahasa, dan tulisan. Menjadi teladan kepemimpinan penuh martabat, memilih perdamaian demi rakyatnya, meski harus kehilangan tahta. 9. Akhir hidup, menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Washington Place, Honolulu, wafat pada bulan November tahun 1917,
di usia 79 tahun, dimakamkan dengan upacara besar dan dikenang sebagai Ratu terakhir Hawaii. Jadi sepanjang hidupnya, Ratu Liliuokalani adalah seorang ratu, seniman, pejuang kemerdekaan, penulis dan dermawan. Ia mungkin kehilangan kerajaan, tetapi ia meninggalkan lagu, buku, amal, dan semangat perlawanan yang masih hidup hingga kini. Setiap lagu yang kutulis adalah doa untuk tanah airku. Aloha Oe bukan sekadar perpisahan, tetapi janji bahwa cinta dan kerinduan kita akan tanah Hawaii tetap hidup meski kerajaan kami lenyap dari peta dunia. Ketika tahta dirampas oleh tangan asing, aku tidak menangis untuk diriku sendiri, tetapi untuk setiap anak Hawaii yang kehilangan hak untuk bersuara, untuk setiap keluarga yang kehilangan tanah leluhur mereka. Inilah yang harus dijaga, martabat rakyat. Menjadi ratu bukan sekadar duduk di atas mahkota. Menjadi ratu adalah menanggung beban rakyat, menghadapi ancaman dengan keberanian, dan tetap memilih perdamaian meski hatimu dirongrong oleh kesedihan dan pengkhianatan. Musik adalah bahasa yang abadi. Melalui melodi dan lirik, aku menuliskan sejarah, doa, dan rindu yang tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata semata. Dan ketika suara kami hilang di hadapan ketidakadilan, musik akan tetap berbicara.